Pernikahan Nabi Adam dengan Hawa dilaksanakan pada hari Jumat. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menerima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam ke surga pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dari surga pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam pada hari Jumat. Tidak ada saat yang sesuai bagi seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Kisah pernikahan Nabi Adam dengan Hawa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Adam melihat di langit dan di bumi tidak ada seorang pun yang sejenis dengannya. Keadaan ini membuat hatinya gelisah karena tiadanya teman yang sejenis dengannya. Suatu hari, tak kala Nabi Adam sedang duduk, tiba-tiba ia mengantuk. Antara tidur dan bangun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengeluarkan tulang rusuk dari pinggang kirinya. Pada waktu itu, Nabi Adam tidak merasakan sakit sama sekali. Dari tulang rusuk Nabi Adam tadi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa, termasuk semua kemanisan, keagungan, kecantikan, keelokan diletakkan pada Hawa sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan sifat kebersihan, kesopanan pada diri Hawa, sedangkan semua sifat kerinduan, kecintaan, kesenangan dan kasih sayang diletakkan Allah Subhanahu wa taala di hati Nabi Adam, sehingga Hawa adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat merindukan di langit dan di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi pakaian pada Hawa dengan 70 perhiasan dari aneka macam perhiasan surga, memberinya mahkota dan mendudukannya di atas kursi yang terbuat dari emas. Ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Hawa kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam bertanya kepada Hawa, "Siapa engkau ini? Dan untuk siapa engkau diciptakan?" tanya Adam. Hawa menjawab, "Aku diciptakan untukmu. Kalau begitu, kemarilah engkau," pinta Adam. "Engkau sajalah yang kemari," kata Hawa. Akhirnya Nabi Adam berdiri menuju ke tempat Hawa. Dari kejadian di atas, akhirnya berlakulah adat kebiasaan dengan perginya seorang lelaki menuju ke tempat seorang wanita, lelaki yang mengejar perempuan atau lelaki yang mendatangi pihak perempuan. Setelah Nabi Adam dengan Hawa dan hendak memegang tubuhnya, tiba-tiba Nabi Adam mendengar seruan, "Wahai Adam, tahanlah dulu. Sesungguhnya pergaulanmu dengan Hawa masih belum halal, kecuali dengan sedekah dan pernikahan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghias surga serta mempercantik Hawa, termasuk beraneka hidangan surga juga disiapkan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang ada di langit untuk berkumpul di bawah pohon tuba. Para malaikat yang sudah berkumpul di bawah pohon tuba memuji kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus dengan sendirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menikahkan Hawa dengan Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Segala puji itu untuk memujaku, kebesaran itu kainku, keagungan itu selendangku, dan makhluk seluruhnya adalah hambaku. Aku menyaksikan malaikatku yang menempati langitku. Aku nikahkan Hawa dengan Adam dengan keindahan ciptaanku. Atas suatu mas kawin membaca tasbih dan tahlil kepadaku." Kemudian para gimlan, pelayan surga,
dan malaikat menaburkan intan permata dan yakut. Setelah itu para malaikat menyerahkan Hawa kepada Adam, maka Hawa meminta mas kawin kepada Adam. Lantas Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, apa yang harus aku berikan pada Hawa sebagai mas kawin? Apakah itu berupa emas atau perak atau jauhar?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bukan itu mas kawinnya." Nabi Adam bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, apakah aku harus berpuasa, melakukan solat dan membaca tasbih kepadamu?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bukan pula itu mas kawinnya." Nabi Adam bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, lantas apakah mas kawin untuk Hawa itu?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mas kawinnya adalah engkau membaca solawat 10 kali kepada nabiku dan pilihanku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi junjungan para utusan dan menjadi penutupnya para nabi." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, "Bacalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga aku menghalalkan Hawa kepadamu." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah salawat kepada Muhammad dan bacalah salam kepadanya sehingga aku mengharamkan neraka untuk kalian, dan bacalah salawat kepada Muhammad sehingga aku menghalalkan surga untuk kalian." Ibnu Zawji meriwayatkan dalam kitab Salwatul Ahzan, "Sesungguhnya Adam ketika ingin mendekat kepada Hawa, lantas Hawa meminta kepadanya agar diberi mas kawin. Adam bertanya kepada Tuhannya, 'Wahai Tuhanku, mas kawin apa yang pantas aku berikan kepadanya?' Allah Subhanahu wa taala lantas berfirman, "Bacalah salawat pada kekasihmu yang terpilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 20 kali." Lalu Nabi Adam pun menunaikannya. Wallahu a'lam bissawab.